Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram karakteristik sistem rumah sakit. Diagram karakteristik sistem rumah sakit memiliki beberapa elemen seperti boundary atau batas sistem antara sistem satu dengan sistem yang lain. Yang kedua, subsistem atau yang menjalankan proses dalam sistem. Yang ketiga adalah interface atau media penghubung antara satu subsistem ke subsistem lainnya. Selanjutnya ada environment atau apa yang di luar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Selanjutnya ada input dan output. Yang akan saya jelaskan di sini adalah interface antar subsistem. Interface yang pertama adalah TPP dan poliklinik. Pasien yang mendaftar ke TPP untuk pelayanan poliklinik. Di poliklinik ini, pasien akan mendapatkan pemeriksaan dari dokter. Dan apabila ada kelainan abnormal, maka dokter akan merujuk pasien ke pemeriksaan penunjang untuk melihat kondisi lebih jelasnya. Dari hasil pemeriksaan penunjang akan dibawa kembali ke poliklinik. Di sini dokter akan melihat tindak lanjut yang akan diberikan kepada pasien. Apakah akan dilakukan perawatan rawat inap atau tidak? Jika tidak, maka pasien akan diberikan resep dan menuju ke apotik. Jika iya, maka pasien akan kembali ke TPP untuk mendaftar rawat inap. Yang kedua adalah interface rawat inap. Pasien yang akan mendapatkan rawat inap sebelumnya telah mendapatkan surat pengantar dari dokter poliklinik, IGD, atau rumah sakit yang merujuk. Di rawat inap ini, ada beberapa kemungkinan yang akan dialami pasien. Yang pertama, akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini ditujukan agar dokter lebih jelas dalam memberikan tindakan selanjutnya dan memberikan diagnosa. Yang kedua, adalah pasien akan menjalani operasi. Dari ruang operasi ini, apabila pasien membaik, maka akan dikembalikan ke rawat inap. Dan apabila kondisi pasien belum stabil, maka akan dibawa ke perawatan intensif. Dari perawatan intensif, apabila sudah membaik, maka akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Kemungkinan yang ketiga, apabila dalam perawatan kondisi pasien mengalami penurunan atau tidak sadarkan diri, maka akan dipindahkan ke perawatan intensif, dan setelah membaik maka akan dipindahkan kembali ke ruangan rawat inap. Dan kemungkinan yang terakhir adalah pasien akan ke apotik setelah dinyatakan sembuh. Yang terakhir adalah interface IGD. Biasanya, pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat akan didaftarkan oleh keluarganya di TPP. Di IGD ini juga ada beberapa kemungkinan yang akan dialami pasien. Yang pertama adalah dilakukan pemeriksaan penunjang. Dari hasil pemeriksaan penunjang itu akan dilihat oleh dokter untuk menentukan diagnosis dan tindak lanjut yang akan diberikan kepada pasien. Jika kondisi pasien belum membaik selama 6 jam, maka akan dilakukan rawat inap. Untuk kondisi kedua adalah perawatan intensif. Apabila pasien datang ke IGD dengan kondisi tidak sadarkan diri, maka akan langsung dibawa ke perawatan intensif. Yang ketiga adalah ruang operasi. Jika pasien datang ke IGD dengan kondisi gawat dan memerlukan tindakan operasi, maka pasien akan dirujuk langsung ke ruang operasi. Setelah dilakukan operasi, apabila kondisi pasien belum stabil, maka akan dipindahkan terlebih dahulu ke perawatan intensif. Jika sudah membaik, maka pasien dapat dipindahkan ke ruang rawat inap. Dan kemungkinan yang terakhir, apabila pasien kondisinya membaik sebelum 6 jam, maka akan diberikan resep oleh dokter untuk ditebus ke apotik.